Nah, dari pembelajaran kita tadi tentang bone marrow, saya berharap peserta mulai dapat membangun koneksi antara misalnya gejala anemia dengan apa hubungannya dengan tulang gitu ya. Karena kita tahu ya bahwa tulang itu di bagian bone marrow itu kan menghasilkan sel darah, adalah pabrik. Nah, anemia itu terjadi karena apa gitu? Karena ya tidak dihasilkan sel darah yang banyak gitu, atau kualitas sel darah itu buruk gitu ya, karena tidak ada asam folat atau tidak ada besi gitu. Nah, kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang jenis-jenis sel darah merah, itu sel darah merah yang pada orang yang sehat sama sel darah merah pada orang yang anemia atau sel darah merah pada orang yang kanker darah itu berbeda bentuknya gitu. Kalau misalnya yang anemia itu sel darah merahnya itu pipih tapi lebih kecil dan warnanya itu pucat gitu. Beda dengan sel darah merah pada orang yang sehat. Tetapi pada mereka yang kanker darah itu gambarannya sel darah merah itu ukurannya lebih jumbo, lebih besar ya, kayak megalanoma gitu ya, ukurannya itu nggak normal gitu, mengalami pembengkakan gitu. Nah, sedangkan yang normal itu ya ada ukurannya gitu ya, dan yang kena kanker darah ini ukurannya lebih besar dari orang normal, sedangkan yang anemia ukurannya lebih kecil, lebih slim, dan warnanya rada pucat gitu. Nah, ini bisa diketahui bahwa ya sel darah merah yang dihasilkan oleh si bone marrow itu tidak maksimal karena mungkin kekurangan besi, kekurangan asam folat gitu, sehingga mengikat oksigen pun kurang gitu ya. Hemoglobinnya itu tidak bisa, karena hemoglobin itu kan mengandung ion Fe untuk mengikat oksigen. Nah, itu kurang gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin di bagian pabriknya nih, pabriknya bermasalah si bone marrow-nya, kadar tulangnya. Karena tulang itu kan yang di bagian bone marrow itu terdiri dari stem cell untuk menghasilkan sel darah merah. Tapi mungkin si tulang ini sendiri bermasalah, makanya terjadilah nanti anemia gitu. Jadi sudah mulai menangkap ya urutan-urutannya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ada simptom begini di dalam tubuh kita. Nah, itu kita sudah mulai dapat gambaran besar karena memang ya tulang kita itu tidak berdiri sendiri, dia perlu agent lain untuk melakukan tugasnya sebagai pabrik gitu ya. Kayak ya kalau kita bayangkan pabrik di dalam dunia industri, ya kan ya itu pabriknya, tapi dia perlu agent-agent lain untuk pabrik itu beroperasi, untuk pabrik itu berjalan. Nah, sekarang kita belajar tentang struktur tulang. Nah, struktur tulang ini terdiri dari dua, ada yang compact dan juga ada yang disebut cancellous bone gitu ya. Kalau compact bone ini itu disebut ya namanya juga compact gitu ya, itu padat gitu, solid gitu, dan itu sangat kuat gitu. Nah, matriksnya sangat kuat dan juga selnya sangat kuat gitu. Nah, dia itu terbuat dari osteosit. Compact bone itu terbuat dari osteosit, sel darah yang membentuk tulang, lalu blood vessels, pembuluh darah, ada pembuluh darah di situ, lalu ada pembuluh limpatik, ada limpatik, yaitu kita tahu ya cairan limpatik itu cairan yang membersihkan, atau sanitary department yang membersihkan tulang dari mungkin toksik-toksin, dari racun-racun, sehingga ya tulang itu tetap sehat dan tetap kuat. Lalu ada lymph vessels gitu ya, pembuluh darah limpatik untuk membawa toksik-toksik tadi keluar daripada sel tulang ini tadi. Nah, itu compact bone. Nah, sekarang cancellous bone itu apa? Nah, cancellous bone ini itu digambar yang sebelahnya gitu, yang berongga gitu ya. Nah, itu dia berongga dan lunak gitu, bukan dia bolong-bolong karena ada masalah ya itu. Kalau misalnya kita memperhatikan seperti batu karang gitu, batu karang di pantai itu kan ada rongga-rongganya. Nah, itu bukan karena batu karang itu nggak solid, tetapi memang karakteristiknya itu seperti itu, dia berongga. Batu karang itu kan berongga, nggak melulu. Kalau batu pantai mungkin kayak compact bone ini solid, nggak ada rongganya gitu ya. Batu batu hias gitu atau apa gitu yang kita biasa pakai di taman kita itu kan compact banget gitu, dia jarang yang berongga. Tapi kayak batu karang itu, kalau misalnya kita berdiri di karang, kalau belum pernah, nanti kalau udah ada kesempatan
coba perhatikan itu ada rongganya gitu, dia berongga gitu. Dan ya ada yang bagian-bagian lunak kayak kerang gitu ya, jadi bisa ya nggak dituin gitu, tapi kalau dipukul pakai batu yang keras itu kayak hancur gitu ya bagian-bagian yang beronggaknya itu gitu. Nah, dia tuh berlokasi di ujung tulang panjang. Nah, jadi di bagian ujung tulang panjang itu ya, misalnya ini tulang panjang. Nah, ini tulang panjang di bagian ujungnya itu dia berlokasi gitu. Entah ujung bawah atau ujung atas gitu ya. Itu tulangnya itu di situ yang beronggak itu cancellous bone. Nah, dia ini membentuk pusat dari seluruh tulang lainnya. Jadi, kalau dia itu adalah pusat, jadi tempat percabangan, ada cabang-cabang tulang lainnya gitu. Makanya dia perlu ya berongga gitu, supaya ada tempat pijakannya, itu ada tempat untuk dia firm gitu. Jadi ini adalah jenis tulang, struktur tulang. Nah, sekarang ketika tulang itu bermasalah, bagaimana? Nah, kita melihat ya cara tulang menyembuhkan dirinya gitu. Pertumbuhan dan perbaikan tulang itu ada 3 macam. Pertama, dia akan menstimulasi hormon dari kelenjar tiroid dan paratiroid. Kita sudah belajar tadi di awal bahwa eh, sistem tulang ini bekerja sama dengan sistem kelenjar endokrin, khususnya kelenjar tiroid gitu. Karena kelenjar tiroid ini yang menghasilkan menaikkan penyerapan kalsium dan atau menurunkan penyerapannya dan juga mengutilisasi memanfaatkan pemakaian kalsium ini. Nah, jadi si tulang ini dia akan menstimulasi hormon itu gitu, hormon si tiroid supaya hormon tiroid ini melakukan tugasnya. Nah, yang menjadi masalah ketika hormon tiroid kita down atau ya hormon tiroid kita lagi lemah gitu, maka dia nggak bisa menghasilkan kalsium gitu dan dia nggak bisa mengatur ini kalsium ini perlu dinaikkan atau perlu diturunkan dan dia nggak bisa mengatur pemakaian kalsium gitu. Karena apa? Karena si tiroid ini lagi down. Makanya kalau kita pengen tulang kita kuat, maka kita harus menguatkan kelenjar endokrin kita, sistem kelenjar itu, karena itu saling bekerja sama gitu. Nggak ada di dalam tubuh kita itu satu sistem itu mandiri, dia perlu agent lain untuk mensuplai dia gitu. Jadi ya kita bisa melihat ya nggak ada sel atau nggak ada sistem itu yang tidak membutuhkan sistem lain, dia pasti membutuhkan. Seperti ya si tulang ini dia membutuhkan si kelenjar tiroid untuk menstimulasi menghasilkan sel tulang tadi. Untuk apa? Untuk pertumbuhan sel tulang gitu dan juga untuk perbaikannya. Nah, yang kedua adalah proses osifikasi oleh osteoblast. Nah, osteoblast ini adalah sel yang menjadi osteosit. Jadi, osteosit itu sel tulang yang sudah dewasa, yang sudah mature. Tapi yang masih remaja, ini namanya osteoblast. Nah, osteoblast ini nanti menjadi osteosit dengan proses namanya osifikasi. Gitu. Proses pertulangan, proses menjadi tulang gitu ya, osteo gitu. Dikasih proses. Jadi, osteoblast, tulang yang remaja ini, akan menjadi osteosit, tulang yang sudah dewasa, yang keras, dan ini dilakukan melalui proses osifikasi. Nah, yang ketiga, akan ada namanya untuk dia bertumbuh dan untuk tulang itu dibenarin, akan ada namanya osteoklas. Nah, osteoklas ini apa? Itu adalah sel yang memakan tulang. Seperti autoimun gitu ya, sel yang memakan sel yang sehat. Nah, ini si osteoklas ini sel yang memakan tulang gitu, sel tulang yang memakan tulang. Nah, dengan tujuan apa? Untuk membuat space bagi tulang yang baru tadi gitu. Melalui stimulasi hormon dan osifikasi. Jadi, si osteoklas ini akan memberikan ruang bagi osteoblast tulang remaja untuk menjadi osteosit tulang yang dewasa gitu. Jadi ini disebut proses osteoklas gitu. Nah, tidak selalu ya memakan tulang itu atau memakan sel itu sesuatu yang buruk gitu. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari sistem imun kita gitu. Memakan yang parasit-parasit gitu. Nah, ketika ada sel tulang kita yang dianggap rusak gitu ya, lalu ya
sel tulang ini yang sehat tadi akan memakan sel tulang yang rusak, karena tulang itu terus bertumbuh dan akan membuat apa ya, ruang yang baru. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, kita tahu artinya apa ketika kita punya masalah-masalah di dalam pertulangan gitu ya. Tulang kita patah, tulang kita kena benturan, ada trauma, jadi tulang kita itu nyeri gitu ya. Nah, itu kan tulang itu adalah sel, maka sel itu bisa menyembuhkan dirinya gitu. Jika kita paham cara tubuh bekerja, sistem tulang, nah nanti dia akan menghasilkan tulang-tulang yang baru gitu. Tulang-tulang yang segar lagi, tulang-tulang yang kuat lagi untuk mengganti tulang yang sudah tua ini, tulang yang sudah rusak ini, yang sudah mati ini gitu. Jadi apapun penyakit yang dialami, diderita di dalam sistem pertulangan, kita bisa tahu bahwa ada harapan gitu untuk meregenerasi sel tulang tadi ya. Jadi jangan langsung buru-buru memotong tulang, mengoperasi tulang apa segala macamnya gitu. Padahal kita tahu bahwa ada loh namanya proses osteoklas untuk membentuk tulang yang baru, osteo yang baru gitu, memberikan ruang gitu. Ada loh yang namanya osifikasi gitu, pendewasaan tulang dari osteoblast menjadi osteosit. Ada loh namanya stimulasi hormon gitu yang menghasilkan, yang mendorong si kelenjar tiroid menyutilasi kalsium dengan baik. Ada loh yang namanya bone marrow gitu. Nah, ini semuanya kalau ditarik mundur mundur itu akhirnya membuat kita untuk mikir, saya perlu nggak membuang tulang saya perlu nggak mengoperasi tulang saya gitu, padahal dia punya kemampuan seperti ini gitu untuk melakukan ossifikasi, untuk melakukan namanya osteoklas gitu. Dan ini yang akhirnya membuat kita ya memikir ulang dan tidak buru-buru ya melakukan tindakan-tindakan operasi yang membuang tulang kita, yang menyebabkan nanti masalah permasalahan-permasalahan yang lebih buruk. Dan seperti yang saya sudah pernah sampaikan di kelas-kelas yang lain, ya penyembuhan itu tidak datang melalui obat-obatan kimiawi dan juga operasi, tapi melalui nutrisi yang dibutuhkan oleh sel gitu, nutrisi yang tepat yang dibutuhkan oleh sel.